praktek sanding off ini, mereka lebih mudah bertemu dengan orang baik, terus juga peluang kerja dateng kayak gitu. Nah, rezeki juga terasa lebih lancar. Lunas hutang 1,2 M karena praktik sending love. Nah, ini adalah kisah nyata ya, kisah nyata yang benar-benar terjadi. Ada seorang pengusaha, dia kena tipu. Pokoknya intinya ceritanya panjang, tapi hutangnya itu lunas 1,2 M setelah dia praktek sending love gitu. Buat teman-teman semuanya yang punya hutang, buat teman-teman juga yang masih punya permasalahan kesulitan ekonomi, coba kamu dengerin ini. Siapa tahu kan ini bisa ngebantu kamu untuk ngelunasin hutang kamu, untuk ngebuka jalan rezekinya kamu. Nah, ini adalah praktik sending love yang digaungkan oleh TPB di praktiknya Haji Roso. Sending love itu adalah mengirimkan rasa kasih sayang dari hati, yang prinsipnya perasaan manusia itu dianggap punya energi. Terus saat kita mengirimkan doa, niat baik, dan kasih sayang, itu bisa mempengaruhi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain ya. Yang paling penting sebenarnya adalah membersihkan hati dari marah, benci, atau dendam. Jadi bukan seperti sihir, tapi lebih ke latihan batin dan psikologis. Memang sih seperti aku yang mobilku diambil orang kayak gitu. Jujur sebelum aku kenal sending love ini, dendamku, amarahku itu besar banget gitu. Sangat besar, dan demi Allah aku nggak bisa maafin orang itu. Sampai aku ketemu sending love, dan sekarang ketika aku marah, ketika aku kesal sama orang yang udah ngambil mobil, aku sending love aja, aku kirim cinta aja, aku doain aja dia, semoga dia baik, semoga dia diampuni dosanya, semoga dia diberikan rezeki yang berlimpah. Kenapa? Karena kalau dia diberikan rezeki berlimpah, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan orang lain kayak gitu. Nah, ini adalah praktek dari sending love sendiri. Untuk prakteknya sendiri bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Yang pertama itu kita tenangkan diri, cukup duduk santai, terus tarik nafas pelan beberapa kali dan fokus ke hati. Kamu bisa lakukan pejamkan mata ataupun enggak, tapi kamu bisa bayangkan orang yang ngebuat kamu benci, ngebuat kamu marah kayak gitu. Bisa diri sendiri, bisa orang tua, bisa orang yang kayak aku tuh, orang yang ngambil mobilku, bisa teman-teman kamu, ataupun bisa rekan bisnis kamu yang membuat uang kamu dibawa kabur kayak gitu kan ya. Nah, terus kirimkan niat baik kamu ya di dalam hati. Misalnya kamu katakan nih, aku kirimkan cinta dan damaian untuk orang yang sudah menyakiti aku, untuk orang yang sudah membawa kabur mobil aku, untuk orang yang sudah membawa kabur uang aku kayak gitu. Aku doakan semoga kamu bahagia, juga semoga hati kita sama-sama tenang, semoga kamu banyak rezekinya kayak gitu. Rasakan perasaan hangat ya, dan bayangkan dari dada atau hati keluar cahaya yang rasa hangatnya menuju orang tersebut. Jadi bayangkan nih, ada dari hati kita, dari dada kita tuh keluar cahaya hangat yang di pikiran kita, di bayangan kita itu cahaya itu menuju ke orang tersebut kayak gitu ya. Lakukan ini beberapa kali, 5-10 menit. Tapi kalau aku tuh nggak pernah nyampe 10 menit ya, aku paling 5 menit aja kayak gitu, cuma beberapa kali aja sampai perasaan marah aku tuh keluar kayak gitu. Untuk praktek sending love ini banyak yang melakukannya sebelum tidur, setelah berdoa, atau saat meditasi, atau saat berzikir ketika kita sholat kayak gitu ya. Ini adalah kisah nyata yang terjadi setelah kita praktek sending love. Yang pertama, hubungan kita yang tadinya tegang tuh ya menjadi lebih baik kayak gitu. Misal ke teman-teman atau ke orang tua kayak gitu, atau ke orang yang ngebuat kita merasa marah, dendam, benci. Dan misal lagi nih ya, ini ada orang yang misalnya pasangan yang sering bertengkar gitu ya, tapi dia rutin kirimkan sending love setiap malam, misalnya mendoakan pasangannya tanpa menghubungi dulu gitu. Nah, dan beberapa minggu kemudian yang terjadi adalah pasangannya mulai lembut, komunikasi menjadi lebih baik, dan juga mereka itu menjadi lebih romantis kembali. Nah,
Ini sering dijelaskan nih kenapa ini terjadi, karena emosi kita berubah dulu gitu, sehingga sikap kita ke orang itu juga berubah. Jadi yang emosi kita benar-benar tidak bisa terbendungkan ya, itu perlahan-lahan terkikis tuh ya, perlahan-lahan berubah, sehingga sikap kita ke orang itu jadi berubah. Dari praktek sending love ini hati kita menjadi lebih tenang. Nah ini juga ada praktek sending love yang aku bilang tadi untuk mantan atau orang yang menyakiti ya. Awalnya sih masih marah terus, tapi setelah beberapa minggu latihan sending love ya, rasa benci berkurang, terus hati terasa dingin gitu, terasa ringan. Iya betul. Nah, tidak kepikiran terus kayak gitu. Nah, kelebihan dari praktik sending love ini, yang pertama itu kita lebih mudah untuk menarik hal-hal baik. Nah, misalnya beberapa orang juga bilang setelah sending love ya, mereka setelah melakukan praktek sending love ini, mereka lebih mudah bertemu dengan orang baik, terus juga peluang kerja dateng kayak gitu. Nah, rezeki juga terasa lebih lancar guys ya. Iya tuh benar-benar gitu. Biasanya dijelaskan karena pikiran kita itu lebih positif dan lebih terbuka ya. Dan jadi kita juga bertindak lebih baik terhadap orang lain. Untuk pikiran kita, perasaan kita itu, hati kita, peluang itu semuanya tertutup tuh, karena apa yang ada tuh kita yang ada cuma benci, amarah kayak gitu. Tapi dengan kita praktek sending love ini, semuanya menjadi tercairkan lagi, semuanya menjadi lebih tenang, semuanya bisa menjadi lebih terbuka. Ini adalah hal penting yang harus kita pahami ya untuk melakukan praktik sending love ini. Nah, sending love ini kan bukan jaminan untuk bisa mengontrol orang lain ya. Yang paling sering berubah justru perasaan kita kayak gitu, cara kita bersikap, terus juga energi dari emosi kita. Iya benar. Nah, ketika itu berubah, hubungan dengan orang lain sering ikut membaik gitu. Banyak orang-orang menggabungkan praktik sending love ini dengan doa, zikir, istighfar atau meditasi hati. Dan untuk yang kisah hutang orang yang lunas 1,2 M itu, ini dia itu mengatakan setelah dia rutin melakukan beberapa praktek dari sending love ini, seperti memaafkan orang yang pernah menyakiti dia, memperbaiki hubungan dengan keluarganya dia, terus juga berdoa dan bersyukur kayak gitu, perlahan hidupnya berubah. Misalnya nih ya, dia dapetin peluang bisnis baru guys ya. Dan juga ada orang yang membantu kerja samanya dia, terus sebagian hutangnya bisa dicicil gitu, terus akhirnya hutang bisa diselesaikan ya. Yang pertama dia bisa mendapatkan peluang pekerjaan yang baru, terus ada bantuan dari semua arah lah ya, semua peluang tuh lebih terbuka. Dan juga dia udah bisa mulai mencicil hutangnya, terus dari peluang baru tersebut dia mendapatkan rezeki lagi gitu untuk mencicil hutangnya itu sampai habis. Kemudian 1,2 M itu tanpa terasa tuh bisa lunas seketika guys ya.